Bab 460. Berlutut dan minta maaf. Haha. 12 bayangan pedang yang sangat tajam melonjak ke langit. Dan cahaya keemasan yang terang berkumpul bersama. Lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Menerangi seluruh langit sekte Danya. Tubuh Lewis Lu jatuh dalam garis lurus. Menghadap ke-12 pedang yang bersinar. Dan tidak ada tanda-tanda energi sejati di tubuhnya. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Setiap orang memiliki perasaan campur aduk, mati. Tapi ketika semua orang mengira bahwa si botak akan dicabik oleh 12 sinar pedang, mereka tiba-tiba mendengar teriakan keras yang keluar dari mulut Lewis Lu. Lalu aku melihat Lewis Lu mengubah tinjunya menjadi jari. Jari telunjuk kanannya tiba-tiba menembus cahaya merah tua. Dan nyala api yang mengerikan menyembur keluar. Bang bang bang. Dimanapun api lewat, bayangan pedang hancur. Api spirit. Semua orang di sekte dan yang melebarkan mata mereka dengan ngeri. Mereka semua tahu bahwa hilangnya panas di menara dan yang berarti ada yang salah dengan api spirit di lantai 11. Tapi apa yang salah tidak banyak diketahui. Baru pada saat ini ketika mereka merasakan semburan api dari Lewis Lu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa api spirit diambil oleh si botak. Artinya, saat ini, semua orang menyadari satu hal. Hari ketika api spirit salah adalah hari ketika pewaris kesadaran Kaisar Qing keluar. Tetapi sekarang api spirit muncul di si botak. Yang berarti bahwa si botak ini adalah pewaris kesadaran Kaisar Qing. Tentu saja, karakteristik tinggi badannya persis sama dengan pria berbaju hitam hari itu. Saat ini, semua orang di sekte Danya, apakah mereka murid atau sesepuh, semuanya gemetar di hati mereka. Pantas saja si botak ini begitu sakti. Ternyata ia adalah pewaris kesadaran Kaisar Qing. Pewaris ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Suasana hati Girgigu bahkan lebih buruk. Dia sudah lama curiga bahwa api roh ada di tubuh Lewis Lu. Tetapi Lewis Lu menolak untuk mengakuinya. Dan Tetua Liu juga berbicara dengannya. Jadi Girgigu hanya bisa menutup mata. Melihatnya hari ini. Memang begitu. Hati Girgigu berdarah. Sambil meneteskan darah, ia juga merasa sangat pahit. Awalnya, dia ingin membodohi Lewis Lu untuk tidak menonjolkan diri sehingga sekte dan yang dapat menikmati paha ini secara eksklusif. Tetapi sekarang, kekuatannya telah terungkap. Dan identitasnya sebagai pewaris juga telah terungkap. Girgigu merasa kehilangan 10 miliar pil dalam sekejap. Boom. Kekuatan api spirit secara alami tidak sebanding dengan api biasa. Suhu tinggi yang membakar tidak hanya menghancurkan 12 bayangan pedang Yusuf Weng, tetapi juga membakar rambut, alis, dan janggutnya. Dalam sekejap, dua si botak muncul di lapangan. Semua orang memiliki ekspresi aneh. Dan mereka akhirnya tahu mengapa Lewis Lu botak. Ternyata karena api spirit. Boom. Yusuf Weng terkejut. Dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Untungnya, Lewis Lu tidak terus menggunakan api spirit untuk menyerang. Tetapi membantingnya ke tanah dengan tangan kosong. Adapun api spirit barusan, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Atau bagaimana diambil kembali oleh Lewis Lu. Itu muncul begitu saja dari udara tipis dengan sangat aneh. Dan kemudian menghilang dari udara. Jika kepala botak Yusuf Weng tidak begitu mencolok, semua orang akan mengira bahwa adegan sebelumnya adalah ilusi. Jari-jari Lewis Lu telah kembali normal. Hati juga merupakan kejutan khusus. Dia awalnya ingin tidak menonjolkan diri. Tetapi sayangnya kekuatannya tidak mengizinkannya. Dari saat dia memutuskan untuk memberi pelajaran Yusuf Weng,
Dia ditakdirkan untuk tidak dapat tetap rendah hati. Pada usia 20 tahun, merupakan hal yang sangat tidak wajar untuk mencapai tahap tengah dari tahap gold core. Agaknya, nama si botak akan menyebar ke seluruh Kunlun dalam waktu dekat. Louis Lu berpikir bahwa dia sudah sangat terkenal. Jadi dia mungkin juga lebih terkenal dan menggunakan kesempatan ini untuk mencoba kekuatan api roh. Efeknya di luar imajinasi. Sepertinya dia perlu mengumpulkan lebih banyak api spirit di masa depan. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dan dia sangat mandek. Louis Lu tidak tahu apakah ini yang terjadi pada orang lain. Tetapi dia tetap seperti ini. Seolah-olah kultivasinya telah mencapai titik kritis. Sangat aneh. Tapi tidak bisa mengatakan mengapa. Karena basis kultivasi tidak dapat ditingkatkan. Seseorang hanya dapat menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan tempur. Seperti melahap api spiritual, yang merupakan salah satu caranya. Louis Lu melepaskan serangan api roh dengan cara yang terkenal kali ini. Dan dia sama sekali tidak khawatir tentang apakah identitasnya sebagai pewaris kesadaran Kaisar Qing akan terungkap. Dan dia tidak peduli sama sekali. Lihat Yusuf Weng jatuh ke tanah. Louis Lu sekali lagi membanting tinjunya ke bahu lelaki tua yang meniru kepalanya yang botak itu. Dan berteriak, "Berlututlah dan minta maaf." Celepuk. Yusuf Weng berlutut. Dia benar-benar ketakutan. Ia belum pernah bertemu orang mesum yang menakutkan dalam hidupnya. Apalagi yang bisa ia lakukan? Ia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Louis Lu. Berlutut di tanah dan berkata dengan keras, "Ketua Sekte Gu, maafkan aku." Dia seharusnya tidak begitu tidak menghormati Girgi Gu. Ketika dia berbicara dengan Girgi Gu sebelumnya, dia benar-benar menginjak pedang terbang dan menyeretnya ke udara. Jadi Yusuf Weng meminta maaf. Tapi siapa tahu? Louis Lu menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya dan berkata, "Aku bahkan tidak tahu harus meminta maaf kepada siapa. Kamu masih memiliki wajah untuk meniru penampilanku. Apakah kepala botakmu setampan milikku?" Yusuf Weng ingin menangis tetapi tidak menangis. "Bukankah kepalaku yang botak terlihat seperti ini karenamu? Apa maksudmu aku harus meniru penampilanmu?" Tidak apa-apa memfitnahnya. Tetapi ia benar-benar mempermalukan dirinya. Mengatakan bahwa kepala botaknya tidak sebaik miliknya. Ya, sepertinya benar-benar tidak bisa dibandingkan. Itu hanya langit dan tanah. Yusuf Weng mengenalinya. Si botak senior. "Maaf. Aku menyinggungmu dengan mata buta. Aku minta maaf kepadamu." Yusuf Weng sudah ditakuti oleh Louis Lu. Jadi dia langsung memanggil senior Louis Lu. Dan kemudian meminta maaf padanya. Louis Lu masih tidak puas. "Alasan terpenting. Kamu tidak menyebutkannya. Apakah kamu lupa anjing itu menggonggong begitu cepat?" Ekspresi Yusuf Weng membeku. Dan kemudian kilatan cahaya melintas di benaknya. Dan kemudian dia mengingat apa yang dikatakan Louis Lu ketika dia memanggilnya menggonggong pada awalnya. "Senior botak, aku minta maaf kepada wanita tercintamu karena telah mengganggu wanita tercintamu." "Itu hampir sama," kata Louis Lu ringan. Yusuf Weng akhirnya menghela nafas lega. Dia akhirnya tahu mengapa senior botak ini meminta maaf dengan sangat marah. Ternyata itu karena seorang wanita. Bersambung.